Shalom, selamat malam. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara malam hari ini dalam program seri Inspiring Star Guru segmen Renungan Malam ya. Saya selalu berdoa saudara-saudara, kapan saja saya share firman Tuhan di channel ini, firman Tuhan menginspirasi saudara-saudara karena saya percaya Roh Kudus bekerja ya. Kapan saja firman Tuhan didengarkan di channel ini. Dan doa saya, channel ini juga bisa membawa impact di dalam kehidupan saudara-saudari. Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan perenungan kita. Saya percaya makin ke sini renungannya ya makin ringan sekalipun dalam ya. Seperti yang saya katakan di awal, kalau memang ada kata-kata yang krusial ya kita bisa pelajari mendalam, tapi kalau sudah perlu membutuhkan detail banget, itu nanti akan dikaji ulang dalam studi eksegesis ya. Malam ini kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 14 sampai 19. Ini adalah Allah melihat semua baik, ini bagian yang kedua. Ini nanti yang menjadi sampai 3 bagian ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu sepanjang hari, pemeliharaan-Mu sepanjang hari, dan saatnya ya Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami belajar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu selalu menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan kami, mengajari kami, terutama kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, Roh Kudus yang berkarya, yang mengurapi, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berdampak, berkuasa, menginspirasi karena Roh Kudus yang bekerja. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita langsung saja ayat 14 sampai 19 saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerangan pada cakrawala, biarlah benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Saudara, seperti yang saya katakan kemarin, kita belajar pada bagian yang pertama, kita belajar yaitu rancangannya yang begitu sempurna. Saudara bisa melihat di sini bahwa saya katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu sebagai bahan baku untuk ciptaan ataupun ciptaan baik yang diciptakan ataupun yang dijadikan pada periode ataupun hari-hari berikutnya. Di sini jelas kita lihat, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala. Jadi benda-benda penerang itu sesudah ada cakrawala. Luar biasa. Ya, kita bisa melihat di sini rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Ya, tidak benda-benda penerangnya diciptain duluan, baru ditempelin cakrawala, tapi tidak. Kerjanya sangat sistematis, luar biasa. Ya. Kemudian untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, ini dengan adanya benda-benda penerang ini, itulah mulai nanti
yang menjadi sejarah daripada hari-hari, tahun-tahun, dan masa ke masa. Itu sebabnya pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat itu masih bisa kita sebut sebagai periode. Masih periode. Dan kita tidak tahu berapa lama prosesnya itu tentu, ya. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Menarik sekali, yang diterangi itu bumi. Ya, mungkin galaksi-galaksi lainnya itu yang kita temukan sekarang ya ikut juga. Tapi pada saat itu jelas yang diketahui oleh Musa saat itu bumi. Jadi yang ditulis itu bumi. Ya. Dan jadilah demikian. Luar biasa. Hanya berfirman. Kemarin kita belajar kenapa dengan berfirman saja apa yang difirmankannya jadi. Ingat, dalam kata Elohim itu ada huruf Alef. Alef itu adalah huruf pertama dan itu adalah Alef adalah melambangkan Elohim. Nah, di dalam Alef sendiri itu ada El dan Feh. El itu kuasa, Feh itu mulut. Jadi mulut yang berkuasa. Jadi benarlah kalau Elohim itu mulutnya berkuasa. Dia hanya berfirman saja jadi. Lah, pertanyaannya apakah prosesnya semua instan? Saya lebih setuju proses. Ya, karena ini berbicara periode. Periode yang lama, belum ditentukan berapa lama. Ayat 16. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil menguasai malam, dan juga menjadikan bintang, yaitu matahari dan bulan. Ya, matahari untuk siang, bulan pada malam hari, dan juga dijadikan bintang-bintang. Begitu luar biasa. Kalau saudara melihat galaksi kita ini dan tata surya, begitu luar biasa. Kita bisa berkata bahwa alam semesta ini adalah bagi saya bukti bahwa rancangan Tuhan itu sempurna. Yang kedua, bukti pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi terang itu memisahkan, ya, terpisah dari gelap. Gelap itu adalah bukti ketiadaannya terang. Karena kapan saja ada terang, gelap itu akan menyingkir. Kalau tidak ada terang, maka ada gelap. Ya. Tapi pada malam hari sudah disediakan oleh Tuhan bulan dan bintang-bintang. Ya, karena hanya butuh sedikit cahaya. Ya. Ya kita butuh malam supaya kita juga nanti butuh istirahat. Ini bagian daripada rencananya Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, pada bagian yang kedua ini yang mau saya katakan saudara, yaitu Allah mengendalikan secara sempurna. Saudara, kalau kita perhatikan galaksi kita ini, ada ribu, bahkan kita tidak tahu berapa jumlahnya, ya jumlah bintang apa yang kita ketahui, yang bisa dijangkau kita oleh sains atau pengetahuan mungkin bisa kita ketahui. Yang di luar itu kan belum kita ketahui. Karena ciptaan Tuhan itu begitulah dahsyat dan luar biasa. Yang mau saya katakan di sini, Allah mengendalikan semuanya secara sempurna.
termasuk yang disebut di sini yaitu waktu. Allah mengendalikannya secara sempurna. Jadi kita belajar secara berturut-turut. Yang pertama, kemarin kita belajar rencana Tuhan selalu sempurna. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan sempurna. Yang ketiga, pengendalian Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Saudara, kalau alam semesta ini bisa dikendalikan Tuhan dengan sempurna, maka hidup kita juga dikendalikan Tuhan secara sempurna. Maka layaklah kita menyerahkan seluruh hidup kita. Layaklah kita mempercayai Tuhan dengan segala totalitas hidup kita dalam setiap keadaan. Jika Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang sempurna dalam hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Jika alam semesta ini bisa dikendalikan Tuhan begitu rupa, sedemikian rupa, dikendalikannya begitu rupa, apa yang perlu kita khawatirkan? Jika saudara dan saya percaya bahwa rencananya sempurna, pemeliharaannya sempurna, bahkan pengendaliannya juga sempurna di dalam hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Saudara dan saya tidak perlu khawatir, itu sebabnya dikatakan serahkan hidup. Jadi saudara-saudara, malam hari ini sebagai respon kita kepada pengendalian Allah yang sempurna, mari kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Malam hari ini kami belajar bahwa Tuhan mengendalikan hidup kami secara sempurna. Oleh sebab itu kami perlu menyerahkan seluruh hidup kami dan kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Malam hari ini sebelum kami istirahat, biarlah kami serahkan seluruh kami, biarlah Tuhan yang melindungi dan melihara kami, sehingga besok pagi kami bisa bangun dan bisa kembali belajar firman-Mu sebelum kami mengawali hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan terima kasih buat dukungan doa Bapak Ibu dalam berbentuk like ataupun komentar ataupun membagikan channel ini kepada yang lain. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudara-saudari yang belum tekan tombol subscribe-nya. Silakan ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video yang pengajaran firman Tuhan yang saya upload di channel ini. Saya juga meminta dukungan doa dari saudara, yaitu dukungan pengadaan studio. Studio ini berfungsi, nanti kita ada rencananya itu Sunday service, bahkan bila Tuhan kehendaki kalau kita ada studio itu nanti baik renungan malam ataupun renungan paginya itu dalam bentuk streaming ya. Oleh sebab itu membutuhkan kamera dan juga laptop ya, karena kalau yang sekarang ini masih sangat terbatas jadi dimaksimalkan. Kemudian juga perlengkapan sound system dan juga musik itu saya perlu edit, ada musik maksudnya. Kemudian software penunjang yang diperlukan, kemudian tim ya. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi boleh menghubungi saya di WhatsApp 085881807000 ya. Tapi yang terutama di sini dukung dalam doa, karena saya percaya ketika kita berdoa, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu besok pagi dalam program segmen Renungan Pagi.